warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah dan selanjutnya diberi keberkatan umur sehingga bisa beribadah. Di antaranya adalah melakukan salat berjamaah yang pada hari malam ini adalah kita sudah melakukan salat maghrib. Mudah-mudahan pahala jamaah ini akan benar-benar membantu bahagian dari amal ibadah kita yang besar pahalanya. Jamaah yang berbahagia, untuk singkat kami langsung masuk bahwa ini uraian yang terakhir berhubungan dengan bid'ah atau dengan sunnah, karena tujuan pada hakikatnya adalah untuk kita bisa memilih atau memilah mana yang bid'ah, mana yang sunnah di satu sisi, tetapi di sisi yang lain adalah bertujuan untuk berhati-hati dalam hal-hal yang dapat merugikan kita sendiri, yaitu diantaranya dengan praktek-praktek yang tidak bersumber kepada nas, yaitu amal kita itu tidak diterima atau bisa saja sia-sia. Bahkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ibtada'ata bid'atan naza'allahu sunnata mislaha. Barang siapa yang melakukan dalam praktek ibadah, bukan dalam perhubungan dunia dan kemasyarakatan, dalam praktek ibadah masih ada kita menambah-nambah yang sehingga disebut dengan bid'ah, maka Allah akan mencabut sunnahnya. Atau dengan istilah lain, orang yang bercampur antara sunnah dan bid'ah, maka bid'ahnya akan menghapus dosa pahala-pahala dari sunnah. Maka ada orang yang berpendapat kalau membiasakan diri dengan sesuatu yang tidak diperintah oleh agama, maka orang itu tidak merasakan nikmat beribadah, nikmat tidak tekun dan sebagainya. Dan tujuan kami menyampaikan ini bukan bermakna bahwa apa yang dilakukan itu semuanya bid'ah. Apalagi sudah diterangkan bukan setiap yang baru adalah bid'ah. Jadi ada yang baru yang memang yang baru, atau istilahnya bid'ah segi bahasa. Segi bahasanya yang baru itu bid'ah namanya. Jadi mengenai bid'ah ini dari bahasa bid'ah, tetapi pada hakikatnya ada juga yang memang dalam hal yang baru itu bukan bid'ah. Maka inilah yang kita uraikan pada malam hari ini. Di dalam kitab As-Sunnah wal Mubtadi'ah disebutkan, kami mengambil pendapat yang kita pegang atau yang kita lebih yakin kita, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberi definisi bid'ah atau membagikan bid'ah kepada dua macam. Pertama, bid'ah hasanah. Meskipun ada orang kalau bid'ah tidak ada hasanah. Tapi hal ini kenapa disebut bid'ah hasanah ada? Karena telah diperlihatkan contohnya oleh Sayyidina Umar yang menyatakan bahwa yang baru itu adalah bagus karena ada manfaatnya, yaitu berkenaan dengan salat tarawih berjamaah. Meskipun kita belum jelas juga apakah Umar melakukan sebagai imam, yang menurut kami dengar, kami baca sebahagian bahwa Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Jadi dalam hal ini ketika ditanya, diadukan, diprotes kepada Umar,
Kenapa ini diadakan sedangkan tidak pernah praktek pada Nabi? Maka Umar menjawab, ini adalah untuk lebih tertib. Dan karena untuk lebih tertib, tujuannya tidak lain supaya tidak mengganggu salat di dalam masjid. Karena pada waktu itu masing-masing orang salat, sehingga ribut di sini, ribut di sana, maka disatukanlah. Dengan demikian lahirlah sebuah kebaikan. Karenanya kalau hal ini seperti ini, maka tidak disebut bid'ah, apalagi disaksikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memang tidak seluruhnya hadir pada salat tarawih, tetapi menyaksikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dengan demikian benarlah kesimpulannya, salat berjamaah dalam bulan Ramadan melakukan tarawih tidak bid'ah. Apalagi kata-kata tarawih sendiri, memang kalau di Aceh istilahnya salat tarawih, sebenarnya tidak layak, tidak cocok diberikan nama tarawih. Dari nama seperti hadis saja, mangkama ramadhana imanan yatisaban ugralahu mataqaddam min zambi. Orang yang mendirikan salat malam, maka disebutlah salat qiyamul lail, salat malam. Dan di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili juga disebutkan boleh kita berniat tarawih dan boleh kita dengan qiyamul lail. Ini tidak ada ikhtilaf pendapat para ulama tentang nama niatnya, nama salatnya. Jamaah yang berbahagia, inti daripada bid'ah ini yang disebut ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang bukan hasanah. Maka oleh Syafi'i membagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah madzmumah. Jadi madmumah mungkin uraian dasarnya, uraian awalnya sudah pernah diberikan kemarin tentang bahayanya bid'ah, yaitu bid'ah madmumah. Bid'ah madmumah adalah sesuatu yang telah menyimpang, jelas menyimpang dengan syariat. Kalau menyimpang dalam hubungan akidah, maka disebut bid'ah syirik, melahirkan syirik atau mukafirah. Tapi kalau tidak menyangkut dengan akidah, tidak menyangkut dengan agama, itu tidak disebut dengan bid'ah ini. Bid'ah apa juga? Maka di sini ada beberapa. Adapun dalam hal-hal yang disebut bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, maka yang tidak ada pada masa Nabi itu adalah bisa saja diizinkan oleh agama. Seperti salat tarawih tadi, itu sudah diizinkan karena dipraktekkan oleh para sahabat. Umar sendiri menyatakan seperti itu, bahwa praktek salat ini adalah sebaik-baik bid'ah. Dengan demikian dasarnya adalah berdasarkan hadis, alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi atas kamu, kewajiban kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang mengada-ngada sesuatu yang baik, maka baginya pahala dan pahala yang mengikutinya. Yang mengada-ngada yang baik ini harus ditafsirkan adalah yang tidak menyangkut dengan agama. Kalau menyangkut dengan agama, menyangkut dengan prinsip agama, tidak ada istilah yang baik. Itu semuanya sudah dilarang. Kenapa sudah dilarang? Karena sesuatu yang ditambah-tambah, itulah yang disebut dengan bid'ah yang menyimpang dengan agama. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, inti daripada sunnah dan bid'ah ini, bid'ah yang hasanah adalah sesuatu yang telah diizinkan oleh agama, walaupun tidak ada contoh pada Nabi, baik saja pengakuan Nabi atau dipraktek oleh para sahabat
yang tidak dibantah, yang tidak ditegur oleh Nabi, atau tidak ditegur oleh Nabi tetapi benar-benar dilakukan oleh sahabat. Apa yang dilakukan oleh sahabat bahagian daripada syariat juga. Jamaah yang berbahagia, ada ulama yang mengusul atau dengan istilah lain bertanya bagaimana kalau ada yang melakukan bid'ah ini yang tidak berdasarkan agama. Maka itulah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang diterangkan oleh Hafizah Abu Nuaim, yang menyatakan bahwa kalau bid'ah yang madzmumah itu adalah yang tidak bersandar pada syara', tidak sandar pada syara'. Maka dengan demikian secara umum yang baru itu yang disebut bid'ah madzmumah adalah bid'ah yang tidak sejalan dengan tujuan syariat, tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sesuai tidak disebut, karena dalam hadis lain juga disebutkan marra'al muslimuna husnan fa huwa husnun. Apabila umat menyatakan baik, maka baiklah. Tapi urusan baik dan tidak baik ini adalah urusan yang tidak menyimpang dengan syariat. Jamaah yang berbahagia, kemarin sudah kami katakan, bahkan ada yang bertanya meskipun tidak serius, mungkin hanya pada ini, bagaimana dengan menziarah kubur? Karena kemarin kita terangkan masalah ziarah kubur yang disebut dengan bid'ah mukaffarah atau mukafirah, bid'ah yang menjadi syirik atau kafir. Bid'ah ini bukan menziarah kubur. Menziarah kubur tidak dilarang, bahkan ada ulama menyatakan sunat, tapi hukum asalnya disebut mubah. Karena apa? Karena hadis Rasulullah SAW menyatakan inni nahaitu min ziyaratil kubri fadaruha. Nah, jadi saya melarang, kata Nabi, ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah. Jadi dengan silakan ziarah ini menandakan Rasulullah telah memerintahkan ziarah. Maka ada hukum dalam ilmu usul, kaidah usul menyatakan al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Perintah setelah pernah dilarang maka hukumnya mubah. Ini banyak contoh-contoh yang hukumnya seperti ini. Seperti dalam hari Jumat orang dilarang wadarul bai', disuruh tinggalkan jual beli. Kemudian bila selesai, bagaimana selesai salat? Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Bila selesai salat Jumat, maka pergilah, fantashiru, berhamburlah kamu di muka bumi, di mana saja, profesi dan sebagainya, silakan. Jadi perintah ini apa hukumnya? Apakah orang tidak boleh berzikir lagi setelah Jumat? Tidak. Hukumnya adalah mubah. Artinya hukum larangan dengan kehadiran ke masjid sudah berakhir dan sekarang terserah. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita juga harus memilah-milah, lebih-lebih masyarakat. Ya, masyarakat, apa yang menjadi masalah pada ziarah kubur? Masalah ziarah kubur adalah masalah meminta pada kubur atau meminta pada orang yang dihormati di dalam kubur, karena orang terhormat sekali diminta, wahai guru saya dan sebagainya, penuhilah kehendak saya dan sebagainya. Itu adalah bertentangan, dan saya rasa orang Aceh tidak mungkin melakukan ini. Karena walaupun datang pada kubur tapi tidak mau meminta pada orang kubur. Tapi ada juga ketika ditanya kemana, saya mau ziarah kubur untuk apa? Supaya saya ditolong oleh, dibantu oleh yang ada dalam kubur karena keramatnya dan sebagainya. Ini tidak boleh, karena orang yang sudah dalam kubur tidak boleh lagi, tidak sempat lagi, tidak mungkin lagi berdoa.
Jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan bid'ah ini, barangkali yang perlu kita camkan bersama-sama bahwa kita harus berhati-hati dalam bidang ibadah ini. Karena bisa saja dalam prakteknya, karena kita tidak mendalami atau menganggap remeh, akhirnya ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud itu perawi hadis yang banyak, bahwa beliau menyatakan agama kita ini agama fitrah. Maka ada hal-hal yang baru atau disuruh ikut hal-hal yang baru atau kita membuat yang baru. Ketika itu bagaimana polanya yang lebih bagus? Kata Ibnu Mas'ud ini adalah, pilahlah apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Orang terdahulu itu orang para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yang oleh ulama menyebutkan adalah wal khilafatu ba'da salasina sanah. Jadi khilafah adalah setelah 30 tahun. Cuma yakunu mulukan. Setelah itu adalah kerajaan. Jadi sebelum itu ikutlah apa yang pernah. Kalau dalam agama, kalau dalam bukan agama, bukan masyarakat, mungkin tidak jaya juga mengikuti semuanya apa yang lama. Karena anta a'lamu bi umuri dunyakum, kita adalah urusan dunia, urusan engkau. Apa saja kebutuhan, terserah dengan kondisi, terserah dengan profesi, dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, berhati-hati di dalam bid'ah ini adalah sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkannya. Sayakunu fi akhiri ummati nasun. Sayakunu ya, jadi nasin ya. Sayakunu fi akhiril ummati nasun yuhaddisunakum malam tasma'u antum wala aba'ukum fa ayyakum wa iyyahu. Rawi Muslim. Artinya akan datang akhir zaman. Pada akhir umat Muhammad, akhir zaman, ada manusia yang mengada-ngada sesuatu yang belum pernah didengar. Sudah muncul cara-cara baru dalam beribadat. Maka ini yang lebih banyak dilakukan oleh kaum Syiah. Kaum Syiah, kalau kita ke Yaman ini, ada yang di sana kamatnya azannya tidak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia asyhadu anna Ali Rasulullah. Jadi Ali diganti. Misalnya contoh seperti ini. Maka di sini diingatkan, ada orang yang mengada-ngadakan, yang dia ada-adakan itu tidak pernah diketemukan, tidak pernah lazim. Maka disebut antum wala abaukum. Maka hal yang tidak didengar sebelumnya oleh kamu dan oleh orang tua, orang-orang terdahulu dari kamu, maka fa iyyakum wa iyyah, jauhkanlah olehmu dan jauhkanlah oleh orang tuamu. Jadi orang-orang dahulu. Jadi ini menandakan bahwa tentang ini kita perlu menghindari. Ya, mudah-mudahan dengan ada penjelasan ini, terserah kepada kita mau ikut, mau dengar, dan sebagainya. Kalau sudah didengar tapi belum yakin, maka ditanya lagi atau belajar lagi. Yang sudah saya terangkan ini salah, diprotes. Kita tidak ada sifatnya untuk mempertahankan pendapat sendiri. Bahkan apa yang pernah dijelaskan semuanya adalah berdasarkan nas atau pendapat-pendapat yang mendukung nas, yaitu pendapat daripada para ulama. Imam Al-Bahawi, beliau menjelaskan lebih lanjut dalam kitab itu, bahwa orang yang mengutamakan
sesuatu keinginan, lazimnya yang melahirkan bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan karena nafsu atau kepentingan-kepentingan tertentu. Maka inilah yang disebutkan oleh imam itu, inilah yang kita berhati-hati. Akhirnya amal kita yang capek tidak dihitung oleh Allah. Bahkan dalam hadis seperti yang sudah diterangkan tadi, man ibtada bid'atan nasallahu sunnata mislaha. Apabila orang mengada-ngada dalam bidang agama sesuatu, maka Allah mencabut sesuatu yang baik yang pernah kita lakukan sebandingnya. Jadi kalau kita salat ada pahala, maka sebahagian pahalanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat pahala. Jamaah yang berbahagia, yang bisa disebut diizinkan secara syarak atau oleh syarak dalam hal-hal baru, bagaimana? Apa saja yang boleh? Nah, ini perlu diuraikan juga. Nah, karena kalau kita membahas yang baru bid'ah semua, itu susah juga, karena dalam prakteknya tidak seperti itu. Di antaranya adalah sesuatu yang dikiaskan kepada nas. Yang dikiaskan itu yang baru, yang dikiaskan kepada maki saleh. Jadi yang dikiaskan yang baru itu, maka ketika dikiaskan yang baru itu tidak lagi disebut bid'ah. Mungkin contoh yang sangat populer yaitu zakat padi. Zakat padi itu tidak ada dalam nas, yang ada adalah gandum. Maka gandum padi itu dikiaskan kepada gandum. Maka dengan demikian padi adalah wajib zakat berdasarkan hukum kias, walaupun tidak pernah ada praktek pada di zaman di negeri Arab. Jamaah yang berbahagia, bahkan yang menarik dalam kitab yang kebetulan kami tulis ketika menyusun disertasi, disertasi tentang zakat emas, zakat jasa. Jadi Imam Syafi'i mengkiaskan uang kepada emas. Artinya kalau orang banyak menyimpan uang, itu sama arti banyak menyimpankan emas. Karena emas adalah harta negeri, harta pada suatu negeri, uang tukar pada suatu negeri. Maka karenanya orang yang berdagang walaupun tidak ada emas tapi ada uang, maka wajib membayar zakatnya. Jadi dengan demikian, bahkan orang sekarang sudah menerjemahkan lebih bagus lagi, bahwa orang yang kaya itu tidak hanya dengan emas yang sehingga wajib zakat, tapi banyak juga yang kaya dengan uang. Dan orang yang kaya dengan uang yang selama ini dianggap bebas karena saya uang, jadi tidak ada, maka tidak dihitung untuk membayar zakat dan sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak benar. Dengan demikian dikiaskan kepada emas. Bila nilainya sekadar 94 gram menurut orang Aceh atau 85 gram, maka itu sudah dikenakan zakatnya. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, pengembangan agama kita ini tidak sempit. Tidak sempit artinya selalu sejalan dengan kebutuhan zaman. Agama ini mudah. Inna hadzal din yusrun wa la yusaddu hadzal din illa ghalabah. Agama ini lempang, mudah. Ini banyak ayat-ayat yang menerangkan pada itu. Maka kalau kita mempersempit, maka kita ada sebagai musuh agama itu sendiri. Jadi kalau mudah, mudahlah. Kalau memang tidak diperintah, tinggalkan. Itu apa mengerjakan yang tidak diperintah? Justru tidak dapat pahala. Tinggalkan saja. Tinggalkan adalah lebih mudah. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, penjelasan berkandang ini kami rasa hampir memadai. Hampir memadai dalam arti kita tinggal menilai sendiri. Menilai sendiri.
Karena faktor-faktor yang menyebabkan bid'ah dalam hal yang baru itu ada pembatasnya, tidak semua. Di antaranya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan maqasidus syar'iyyah. Nah, ini uraian, dan nanti akan ada saya membawa kitab tadi. Oh ya. Kitab berkenaan dengan maqasidus syar'iyyah. Jadi besok tidak lagi masalah bid'ah, mungkin kita lebih memfokuskan Islam menjawab tuntutan dan tantangan zaman. Agama kita ini menjawab tuntutan dan tantangan. Sebab arti daripada syariat kita ini yang adalah sempurna, bahkan kenapa tidak boleh mengada-ngada, karena agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah sempurna, untuk apa ditambah-tambah? Itu satu. Kemudian maksud umum daripada adanya tujuan syarak, di samping ada ilat hukumnya yang sudah disebut dalam Al-Quran, yaitu hifdzul nidatil ummah wa istidamatil muhaimin alaihi al-insan. Artinya untuk menertibkan, mengatur ketertiban masyarakat, dan untuk mengutamakan, melanjutkan sesuatu yang penting yang diharap, yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi tujuan maqasidus syariah adalah untuk menjawab kebutuhan zaman, tantangan zaman yang sebelumnya belum jelas. Jadi bagaimana sekarang? Satu di antaranya adalah yang berkembang. Yang berkembang sekarang kita sudah melihat mengenai COVID ini. Ini COVID ini adalah sesuatu yang baru. Maka apakah yang baru ini disebut bid'ah ketika dikaitkan dengan syariat? Kalau memang untuk kesehatan yang lain yang tidak hubungan dengan syariat, apa dengan syariat, yaitu orang dengan COVID bisa mati. Maka ada dua bidang ini. Kalau ada orang yang menganggap bahwa dengan obat itulah yang dapat menyembuhkan, selainnya tidak, itu adalah menyimpang dengan syariat. Karena dilarang. Kita menyatakan bahwa Allah tidak peduli dalam hal ini. Kemudian yang kedua, dalam tujuan syariat adalah kita disuruh memelihara jiwa, hifdzun nafs. Ini ada 6, nanti akan diurai kalau dibutuhkan. Jadi memelihara jiwa adalah sebuah tujuan syara'. Tidak ada jiwa yang korban. Maka karenanya setiap kegiatan-kegiatan yang melamatkan jiwa itulah amal ibadah. Karena apa? Karena kita dilarang untuk membahayakan diri sendiri. Wala tulqu bi'aydiyakum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan dirimu kepada yang bahaya. Dan ini sudah ada contoh. Tidak lagi disebut bid'ah karena ada contoh yang dilakukan oleh Umar sendiri ketika mengetahui bahwa ada wabah, beliau berpendapat jangan ke sana. Mungkin beliau berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bila wabah pada suatu negeri, orang dari luar jangan masuk dan orang di dalam jangan keluar. Maka Umar praktek kepada ini. Maka karenanya ini tidak disebut hal baru, tapi sudah ada dasar. Bahkan Amr bin As ini memerintahkan rakyat untuk ke gunung, supaya kalau sekarang ini menjaga jarak, maka kalau ke gunung sudah sangat otomatis lah jarak terpelihara. Jadi dengan demikian praktek-praktek ini bahagian dari ibadah. Jadi dengan demikian, kalau ada perintah-perintah, kita diperintahkan oleh pemerintah menjaga
memakai masker dan sebagainya, itu jangan dianggap bid'ah. Bahkan ada orang mempersoalkan, saf kita harus rapat, tetapi kenapa jarang? Ini kan bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan, itu namanya darurat. Darurat itu tubihul mahdurat. Kalau yang sudah mudarat berubah hukumnya. Yang dari rapat maka boleh jarang. Boleh jarang. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, karena ini bahagian daripada syariat, dalam hubungan maqasidus syar'iyahnya, yaitu selamat menyelamatkan jiwa, maka itulah disebut dengan protokoler kesehatan. Jadi ada aturan-aturan. Bahkan yang lebih bahaya lagi sekarang, dulunya di Jakarta sudah menurun, ini sudah kembali ke Aceh. Bahkan Aceh dalam 2 kemarin itu sampai 400 lebih orang kena ini. Jadi kalau kita tidak mengindahkan bagaimana? Apalagi menyatakan bahwa ini tidak perlu dilakukan, bukan agama. Ini bahaya sekali. Akhirnya banyak orang, kemarin saya lihat seseorang yang masih muda sudah dikatakan kena COVID dan meninggal dan sebagainya. Dan keluarga kami juga di Jakarta seperti itu, walaupun beliau masih muda. Ini adalah kenyataan, dan kenyataan adalah sesuatu yang tidak bisa diputarbalikkan. At-tabaduru alamatul hakikah. Kalau sudah populer seperti itu, maka itulah yang perlu dijaga, diingat. Karena semuanya adalah demi kemaslahatan manusia. Inti daripada ajaran kita, jamaah yang berbahagia dan para pendengar, tujuan daripada syariat adalah jalbul masalih, untuk mewujudkan kemaslahatan. Apa saja yang bisa melahirkan kemaslahatan itu diperintah. Hukumu bisyai' hukumu bima yatawalladu min. Jadi hukum terhadap sesuatu, maka hukum berlaku juga apa yang muncul dari sesuatu itu. Maka dengan demikian menilai sesuatu yang baru ini adalah menurut alasannya. Maka dalam kaidah usul disebut al-hukmu yaduru ma'illah wujuda wa adama. Hukum itu berkembang menurut illat, alasannya. Ada alasan, ada illatnya, ada hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Kalau nanti misalnya di kampung, orang-orang di gunung, orang di gunung itu tidak ada masalah dengan masker-masker. Itu apa masker? Tidak ada illat hukum yang menarik hukum. Karena apa? Karena tidak ada yang menular, dan karena tidak ada yang keluar, dan tidak ada yang masuk, aman-aman saja. Maka kepada orang itu tidak perlu memberlakukan COVID, hanya saja menghindari. Karena illah itulah yang menarik hukum. Al-illah jalibatul hukum. Illah lah yang menarik hukum. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan penjelasan singkat ini sudah membantu pengertian kita, dan kami sebenarnya menunggu juga kalau ada pendapat-pendapat baru. Intinya bahwa kita tidak boleh lagi berbeda pendapat dalam menyikapi, walaupun berbeda pendapat dalam mengamalkannya. Seperti di masjid saya itu, di Masjid Oman. Jadi tetap diberlakukan ini. Tapi ada jamaah merasa ini tidak aturan agama. Jadi kami perintahkan supaya yang tidak pakai masker supaya menghindari, jangan berdesak-desak pada barisan depan dan sebagainya. Maka harus dipilih di tempat yang lebih kosong. Marah. Jadi ketika marah, tidak mau salat lagi di masjid, sudahlah, tak urusan. Jadi kita menerangkan hukum, tapi hukum itu tidak mau dilakukan adalah mereka sendiri. Jadi kita juga tidak perlu gegabah, apalagi masyarakat Aceh yang fanatik dengan agama. Tentu saja ini sosialisasi yang lebih luas dalam bidang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah ke depan akan kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.